Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirmu'min, Bismillahirazizil hakim, Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahis-sami', Bismillahirqawiyyil matin, Bismillah, 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 Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam As-Sakandari, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Syekh Ibnu Athaillah bertambahlah nikmat bagi kita sekalian, bertambah rezeki dan terkabulnya hajat kita, hajat urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah wa qablahu li hurmati Habib Alwi bin Ali Al-Habsi, Habib Faisal bin Ibrahim Al-Qab, Habib Hasan Al-Qab, Habib Abdurrahman As-Segab, Habib Umar Bahsin, Habib Gozi Al-Qab, Masya Allah, Habib Abdul Qadir. Nah, yang arasnya di belakang. Mudah-mudahan semua para habaib tawil umurahum ya Allah, wasahih jasadahum, warzuqhum rizqan kasiran wa wasian. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati Kiai Haji Muhammad Hussein Maskuni, Guru Maskuni atau Kiai Maskuni Muhammad Hussein, yang ulun hormati Guru Turmuji, Guru Mulyadi, Pemaitan berdua nih, Pemaitan. Nah, hati-hati, jangan tapi bawa parak kalau disurbani sidin. Sabukon awak sidin menyerbani. Guru yang lain Guru Aryansah, yang ulun hormati Guru Aryansah, mudah-mudahan sidin juga sehat. Guru Rasid yang lainnya, guru yang lainnya mudah-mudahan juga mendapat selalu keberkahan, panjang umur, dan diperbanyak Allah rezeki dan nikmat kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, an-nur, nur, cahaya, jundul qalbi. Nur itu adalah jundul
qalbi, tentara hati. Wah, ini nur itu tentara hati. Jadi kalau ada nur sudah pada diri seseorang berarti namanya adalah tentara hati. Kalau ada tentara pasti biasanya ada lawannya. Ya Pak? Lawannya ada. Siapa lawannya itu? Kama anna zulmata zundun nafsi. Sebagaimana ada juga istilah kegelapan, lawan nur kan kegelapan. Lawannya nur tidak ada cahaya. Lawannya nur adalah kegelapan, adalah jundun nafsi, adalah tentara diri manusia. Jadi ada manusia itu punya nur, ada manusia itu punya kegelapan. Yang manusia itu perlu sekali nur itu atau tentara hati. Fa ija aradallahu, apabila Allah menghendaki kepada seseorang ayan syara abdahu, untuk menolong hambanya. Jadi kalau ingin melihat pada diri kita Allah itu menolong kita atau tidak, lihatlah tentara apa yang ada pada diri kita. Apakah tentara nur ataukah tentara kegelapan. Bila Allah ingin menolong kita, lihatlah tentara nur itu. Amdahu bijunudil anwar, Allah sengaja meletakkan tentara-tentaranya di hati hambanya. Wa qata'a anhu madada zulmi wal aghyar, dan dengan tentara itu terpotonglah, terhapuslah madada zulmi, tentara-tentara kegelapan di hatinya, wal aghyar, dan pengaruh duniawi yang mencengkram dirinya. Subhanallah. Jadi gampang sekali kalau ingin melihat kita itu apakah sudah ditolong oleh Allah, banyak ditolong oleh Allah, berarti makin banyak tentara nur di dalam diri kita, yaitu tentara hidayah, tentara ketenangan. Bila tidak, bila justru tentara nur itu tidak begitu ada di dalam diri kita, yang ada kegelapan. Kegelapan itu apa? Kegelapan yang dimaksud cengkraman dunia yang mempengaruhi diri kita. Biasanya dipengaruhi diri kita itu melewati akal pikiran kita. Contoh hari-harinya dirinya ditakuti dengan dunia. Ya, misalnya nih di hati atau di pikirannya tanpa disadarinya atau sadar, ya, kamu besok makan apa? Kalau kamu dalam situasi begini bisa-bisa dipecat kamu bekerja. Kalau dipecat kamu bekerja, kamu makan apa? Takutlah akhirnya di diri. Ada orang sudah punya tabungan uang 100 juta di rekeningnya, masih juga tetap takut hatinya tentang rezeki. Ditambah lagi oleh Allah rezeki itu 200 juta di rekeningnya, masih makin takut lagi dia menghadapi kehidupan ini. Aneh kan? 200 juta, tadi 100 juta takut juga, ditambah Allah lagi rezeki 100 juta jadi 200 juta, takut lagi dia. Subhanallah. Mobil sudah 2 buah. Jangan dikira orang seperti itu tenang hatinya. Kenapa? Ternyata dia takut. Ya, Bib, tidak mampu lagi bersyukur, Bib, karena gelap hatinya. Aghyar, dipengaruhi oleh macam-macam alasan pikiran. Nah, atau Habib Muhammad tuh, udah boleh Habib Muhammad situ sini nih, Bib. Ini, Bib, di muka, Bib. Bib, kada kau ceramah ulun, Bib, pian duduk situ. Tali hatimu apian ulun, kau ceramah. Jawabannya di situ duduk. Model kayak orang bujangan aja lagi, Bib lah. Sini, Bib. Habib Muhammad. Alhamdulillah, mubarakan lana insyaallah. Untuk Minando. Wah, kalau kau kada Pinando bahaya tuh. Orang kau melihat jalan surga kan di akhirat.
Ini Bib, bersalaman kita Bib. Alhamdulillah. Bib, Belum terlambat nggak datang. apa-apa Bib. Duduk Bib, sini Bib. Pokok liling Habib kesini jauh-jauh teh, masya Allah. Ini jundul kolbi juga nek. Jundun. Jadi jundun itu tentara. Dipengaruhi oleh agiar. Ketakutan timbul, aneh kan? Kebahagiaan manusia mencari dalam hidup ini. Tapi kebahagiaan itu makin dicari manusia, makin tidak ketemu. Sehingga kebahagiaan itu menjadi momok kehidupan manusia. Jikalau bahagia itu ada pada orang-orang kaya, maka tentulah orang-orang kaya tidak sesibuk daripada orang-orang miskin. Hari-hari mereka tetap sibuk mencari uang, mencari harta benda. Sehingga Allah mengatakan alhaakumut takasur hatta jurtumul maqabir. Alhaakumut takasur, bermegah-megahlah mereka itu. Ya kan? Untuk mencari apa? Kebahagiaan. Hatta jurtumul maqabir. Kebahagiaan itu rupanya tidak juga mereka dapatkan. Hatta jurtumul maqabir, sampailah mereka saatnya berhadapan dengan lubang kubur. Kala sawfa ta'lamun, satu saat kamu akan tahu nanti. Sawfa ta'lamun, akan datang. Sawfa itu akan datang. Ta'lamun, kamu akan mengetahuinya. Kala lau ta'lamuna ilma yakin, bahkan kamu akan tahu dengan ilmu yakin. Sudah disampaikan kan bahwa manusia itu pasti mati, pasti menghadapi kuburnya. Bagaimana keadaan mereka nanti di dalam kubur? Sudah tahu kan? Ilmal yakin, kamu tahu dengan ilmu yakin. La tarawna jahim, niscaya kamu akan melihat api yang menyala-nyala nantinya. Ayat Al-Quran memadahkan, menyampaikan sudah seperti itu. Sehingga orang-orang kaya tidak juga menemukan kebahagiaan. Mereka terus-menerus mencari kebahagiaan itu dengan kekayaan mereka. Tidak cukup punya rumah satu yang mewah, ditambah lagi rumah yang mewah yang lain, rumah mewah yang lain, diisi lagi di dalamnya istri-istri yang cantik, yang indah, yang mata bila memandang terpejam-pejam karena begitu nikmat dan indahnya dirasakannya. Tapi beberapa saat kemudian datang lagi kesedihan demi kesedihan yang tidak bisa dipahami. Apakah kebahagiaan itu didapat orang dengan kekayaannya? Tidak. Kenapa? Karena orang kaya juga bisa masih sakit. Dia bisa merintih rasa sakit yang menyengat dalam dirinya, dalam tubuhnya, dalam darahnya. Seperti juga orang-orang miskin yang dirasakan oleh orang-orang miskin ketika dia sakit, menyengat dan sakit dalam dirinya. Orang-orang kaya meminta obat kepada seorang dokter, diberi oleh dokter obat yang menghilangkan rasa sakitnya. Maka sakit itu menjadi hilang, dirasakan, tidak lagi terasa sakit. Tapi dia pun masih juga tidak bisa tidur. Kenapa? Karena ada yang dipikirkannya. Selama dia terbaring di rumah sakit, bagaimana perusahaannya, dipikirkannya lah semalaman waktu itu. Dipikirkannya lah hartanya yang di sebelah sana di tempat yang lain. Bagaimana, apakah istri dan anak-anaknya bisa menjaga harta bendanya. Terpikirkan lagi kalau dia mati saat ini, hartanya dikemanakan, siapa yang akan memakai hartanya itu. Dipastikan, sudahkah dipastikan anak-anaknya yang memakainya. Sebegitulah terus-menerus pikiran mereka, sehingga kebahagiaan itu tidak bisa juga dicapai dengan harta benda kepada manusia. Orang-orang yang tidak begitu kaya menghilangkan kegelisahan hatinya dengan minum-minuman keras, atau dengan makanan yang lezat-lezat, atau memiliki istri-istri yang cantik,
disangkanya kebahagiaan akan didapatkannya, tapi beberapa saat kemudian kebahagiaan itu juga tidak ada pada dirinya. Limaja, karena kebahagiaan itu sesungguhnya bukan pada harta benda. Kebahagiaan itu sebenarnya ada di hatimu. Yang di hati itu perlu kita pahami. Ketika kegelapan, tentara-tentara yang gelap itu bersekongkol dalam dirimu, bagaimana juga kebahagiaan itu tidak akan pernah dicapai oleh manusia. Maka tengoklah, kebahagiaan itu didapat oleh orang yang di hatinya memiliki tentara-tentara dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang bisa. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, ala bizikrillah tatmainul qulub. Allah berjanji orang yang mengingat Allah, hatinya, dirinya tentram. Di sini maknanya mengingat Allah, itu yang dimaksud. Wa yatawassalu bihi ila ma yaqsiduhu wa yatawajjahu ilaihi huwa hadratir rabbi kama yatassalul amir bi junudihi ila ma yaqsiduhu min galabati aduwihi. Allah menancapkan nikmatnya berupa tentara-tentara di dalam hatinya untuk menggiring dirinya ila hadratir rabbi, untuk mendapatkan hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hati yang selalu hudur mengingat Allah. Begini, kalau kita mengambil mobil pasti pakai kunci, ya kan? Mobil kita hidupi dengan kunci, kendaraan begitu juga kan? Bila dia sudah hidup, dia jalan terus. Begitulah yang dimaksud dengan hadratir rabbi. Orang yang di dalam hatinya sudah hudur Allah, itu jalan terus ingat kepada Allah, meskipun dia tidak mengingat Allah. Jadi terus muter seperti kendaraan yang hidup. Kita hidupkan tek kuncinya, hidup kendaraan, asal kendaraannya aja, barulah kendaraannya buruk dihidupi kena mati ulang kendaraannya lah, paksa digas-gas terus. Nah ya lah dan ya kadang digas-gas dulu, dan kalau dibiarkan di lampu merah dibiarkan matinya pipe, kuda besinya sudah bib buruk lebih baik. Yang enak tuh kendaraan yang baru yang lah tok dihidupi, wow hidup aja terusnya, biar lampu merah hidup aja tanpa digas-gaskan. Itu yang kita bicarakan. Maka dia ingat terus, ingat terus. Aneh, ke siapa yang menghidupkan jadi ingat terus? Itu disebut dengan junud tadi itu. Junud tadi, junud, jundul kolbi, tentara hati yang mengingatkan kita kepada Allah. Enak nggak situ? Enak. Nah, bila pian sudah sampai ke sana, berarti hati pian sudah hudur kepada Allah. Zikir itu sudah mulai mesra dalam diri pian. Subhanallah. Bisa lah kita tiba-tiba lupa dengan Allah, ya lah, lupa asikna, apalagi sedang marah. Wah marah, wah, kamu ini siapa? Kenapa orang marah itu? Karena dipandangnya orang yang dimarahinya tuh berbuat salah. Yang lebih, karena di pandangannya, ma'rifahnya mengatakan orang ini salah, akibatnya lupa dia kepada Allah. Yang dipikirkannya kesalahan orang aja. Tuh mati itu sepeda motor tuh, perlu dihidupi pulang tuh. Terus sepeda motornya sudah buruk tuh, awas dah. Diperbaiki, bawa ke bengkel. Dibawa ke bengkel, dilihati oleh bengkel. Ini kekurangannya, belikan ini kata bengkel ini. Nah, nanti hidup terus dia. Jadi gampang bila melihat kondisi diri itu, bila beberapa hari ini aku pemarah, nah misalnya Bebe, oh berarti ini sepeda motornya mati, sering mati, perlu dibengkeli, perlu rajin ke majelis taklim. Majelis taklim di sini adalah ma'rifatullah yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi lah. Ulun bukakan kitab Iqazul Himam di Syekh Al-Habib, pengarang kitab Iqazul Himam ini seorang habaib Syekh Ahmad Azibah. Ulun ambil yang ringkasannya. Fa ija aradallah
inayah abdahu wa nasarahu amada qalbihi bi junudil anwar. Sudah pasti kata beliau, Allah, kalau engkau ingin melihat pertolongan Allah yang nyata pada dirimu yang berkait dengan marifatullah, ialah engkau selalu diingatkan Allah kepada dirinya. Nah ya Allah, jadi kalau kita sudah sering diingatkan Allah, hudur terus tadi, kok aku tidak ingat dengan Allah, kenapa jadi ingat? Kenapa jadi ingat aku ini? Alhamdulillah, berarti itu tandanya Allah sudah membuat sayang, menolong diri kita. Ayo kita renungkan diri kita masing-masing. Wa ija aradallah khazlan. Nah, sebaliknya apabila Allah meletakkan kepadanya kegelapan pada hambanya, amadahu nafsahu bil aghyar, si hamba itu selalu tumbuh di otaknya, di pikirannya soal dunia terus, soal dunia demi dunia terus ya Sidin. Jadi bila di otak kita nih terlalu banyak urusan dunia, berarti kita jauh dengan Allah, berarti kita sulit mengingat Allah. Ngalih mengingat Allah tuh rupanya. Makanya jangan dinasihati orang langsung kepada orang-orang yang asik dengan dunia, tuan-tuan bos, tuan-tuan kaya. Tidak hanya tuan kaya aja, tuan miskin ada juga, lupa dengan Allah, sudah miskin lupa dengan Allah. Lebih baik jangan langsung di nasihat tuh jangan frontal, jangan sedikit demi sedikit dengan cara hikmah. Makanya di dalam Al-Quran tuh ud'u ila sabili bil hikmah, ajaklah manusia itu dengan cara hikmah, sedikit demi sedikit. Apalagi orang tua kita, jangan berani-berani menegur mereka. Asik misalnya orang tua kita punya orang tua, tapi asik dengan dunia beliau. Tahu kita nih, pikiran sini dunia aja. Nang sini nang. Apa bah? Kayak pas sekolah ikam nang. Oh. Kalau tidak sekolah nang ikam jadi apa nanti? Oh. Nggih bah. Nah, asik dah ayahnya urusan dunia aja. Bekerja nang ikam. Cari duit. Belikan abah mobil. Kasihan anak mobil, anaknya aja belum bisa punya mobil lagi. Hati-hati terhadap masalah itu. Ketika kita punya orang tua seperti itu, tidak perlu kita langsung menegurnya. Caranya gimana? Ajak ke majelis taklim. Selesai, ya lah. Nah, sekali-sekali ajak ke majelis taklim. Sekali-kali ajak ke majelis taklim. Teman, kita punya teman, ajak ke majelis taklim, mengajak orang lain itu kita dapat satu pahala. Selama dia duduk belajar di majelis taklim, orang yang kita ajak itu pahalanya dia dapat, kita juga dapat sebagaimana dia mendapatkan. Jadi dua kita. Kalau 20 orang kita ajak, kita sendiri berarti dapat 21 pahala. 21 pahala itu maknanya bisa saja jadi satu pahalanya tuh nilainya 70 tahun bisa, 20 tahun bisa, kali 20 berapa? Nah, pintar namanya Mbak Amal. Yalah. Nah, jadi ajak kawan kita. Tapi kawanku tuh sudah ke majelis taklim juga, ajak juga tetap supaya kita dapat pahala, biarnya tidak tahu. Ya kah? Padahal dia sudah berniat juga mau ke majelis taklim, kita ajak juga tetap. Kenapa? Supaya kita dapat pahala mengajak orang lain. Manja abil hasanah, siapa yang datang membawa kebaikan, falahu mislu ajruha, bagi mereka mendapatkan pahala semisal ganjaran yang didapatkan oleh orang yang diajak. Subhanallah. Bah, beruntung. Faqala Syekh Jaruk radhiyallahu anhu. Terakhir. Wa amdadul anwar salasatun. Ada 3 cahaya itu. Jenis cahaya di dalam hati manusia itu ada 3. Tentara Allah itu ada 3 kata Sidin. Pertama, awaluha yakinun la yuqalituhu syak wala raiba.
Bila di hatimu sudah tumbuh keyakinan kepada Allah itu seyakin-yakinnya, tidak ada lagi ragu, tidak ada lagi pikiran yang lain. Jadi bila tumbuh yakin, ingin dekat dengan Allah, pokoknya dekat kepada Allah itu baik, kayak apa aja urusannya, urusan dunia kalau ini macam-macam pengaruhi diri, tidak ada urusan itu, pokoknya aku yakin, maka orang itu sudah mendapatkan jenis tentara yang pertama. Yalah, kawalah merasakan kayak itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Sidin, wasani ilmun tasobahu basyirah wabayan, sudah bisa melihat di antara kebesaran atau keindahan Allah dalam kehidupan ini. Kaulah pian lah melihat sudah kebesaran dan keindahan Allah di alam semesta ini. Anak pian kecil mulai dewasa, membesar anakku nih lah, membesar makin dewasa, pintar lagi, disuruh ini bisa, disuruh ini, subhanallah, bagusnya Tuhan. Maka kayaknya anakku ini tampan daripada aku kayaknya, nah bisa berebut cewek nih. Subhanallah, Engkau yang membesarkan dia ya Allah, bukan hamba ya Allah. Engkau yang membesarkan dia, Engkau yang mendidik dia ya Allah. Engkau juga menganugerahkan kepadanya kesehatan. Aku tidak apa-apa ya Allah, aku tidak berbuat apa-apa, aku hanyalah penyaksi daripada kebesaran dan keagungan Engkau. Subhanallah. Ya kah? Dua sudah Fian dapat, berarti tentara itu dua. Oh, luar biasa. Bila sudah kawa yang melihat nang kakak itu tuh nah, menggunakan hati itu nah, berarti bagus sudah itu. Dua tentara sudah. Tentara yang ketiga. Tentara yang ketiga. Ilham yajri ba'dal ayan. Selalu mendapatkan ilham, ide baru untuk dekat kepada Allah. Nah ini nih yang susah nih. Dapat ide baru untuk terus menerus mengingat Allah. Ini tentara yang ketiga ini. Siapa dapat ide ya? Dapat ide. Nah mungkin begini. Dulu punya ide supaya aku ini bisa, aku selalu harus menghadirkan di dalam hatiku Allah. Ternyata tidak hadir juga Allah, lalu punya ide melajimkan zikir. Misalnya melajimkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali, atau mengamalkan Syekh Abdul Qadir Jalani zikir la ilaha illallah pagi hari, la ilaha illallah. Kalau yang kemarin wirid umum 100 kali la ilaha illallah pagi, sore hari 100 kali. Kemudian membaca salawat. Nah, 100 kali juga pagi dan sore. Kemudian yang ketiga, apalagi membaca istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih 100 kali pagi dan sore. Nah, punya itu namanya ide. Nah, habis itu memikirkan kayak apa rasanya, kayak apa, asa enak kah, kadakah, makin ingatkah aku dengan Allah atau tidak kah? Terus menerus dalam hari-hari itu ada pikiran seperti itu. Itu tentara yang ketiga namanya. Selalu mengalir di hatinya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, luar biasa itu bila sudah ada itu. Selamat Davian. Itulah ciri khas orang memiliki mata rantai dengan para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti pian menjadi calon-calon aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yubaidna an ahlin nar karama ya